Tanolayan ya, Tanoyan dan juga di Ratatetok. Memang jauh sebelum itu kita jalan-jalan melihat memang rumah-rumahnya sangat sederhana. Tapi setelah ada pertambangan rakyat terbuka, wow, luar biasa perkembangan masyarakat yang ada di sana, sangat luar biasa. Ya, awalnya kalau kemudian pemimpin itu mau berpikir untuk rakyatnya, maka sesuatu yang harusnya tadinya agak sulit tersentuh dalam hal ini, banyak alasan bahwa hal itu tidak akan mungkin terjadi karena terkendali kepentingan masyarakat itu dengan regulasi yang mendorongnya ada. Halo warga masyarakat Sulawesi Utara, kami dari Kokima Podcast, suara inspirasi, suara autentik. Dengan cerita autentik kita pada sore hari ini, kita kehadiran narasumber yang cukup populer di Provinsi Sulawesi Utara, masih muda, energik. Hadir bersama kita Bung Sehan Ambaru, sarjana hukum, sebagai Presidium Majelis Penambang Rakyat Indonesia yang berpusat di Provinsi Sulawesi Utara. Bagaimana kabarnya Bung Sehan hari ini? Alhamdulillah, puji Tuhan baik, bagus, mantap. Ya, kita menyambut WPR, hadiah untuk masyarakat Sulawesi Utara sebagai komitmen kepemimpinan Julius Silvanus Omali sebagai gubernur dan Bapak Victor Mailangkai sebagai wakil gubernur, memberikan hadiah wilayah pertambangan rakyat bagi masyarakat yang ada di Sulawesi Utara. Bagaimana Bung Sehan menilai dengan WPR yang dicanangkan oleh pemerintahan Julius Silvanus Omali dan Bapak Victor Mailangkai? Silakan. Iya, jadi Bung Ivan, makasih atas kesempatan yang bisa bersama-sama di sore hari ini. Pertama tentu rasa syukur karena Gubernur punya ide untuk kita mau dan bersama-sama untuk memperjuangkan pada penambang Sulawesi Utara. Untuk tentunya ada gagasan beliau untuk adanya wilayah pertambangan rakyat di Sulawesi Utara yang dari dulu sampai dengan hari ini itu dianggap sebagai kawasan yang rawan dan dianggap kawasan daripada penambang tanpa izin. Kita bersyukur karena gagasan gubernur ini tentu mencakup keseluruhan. Ini harus kemudian direspon dan didukung oleh seluruh stakeholder. Sampai kemudian saya dan teman-teman di Sulawesi Utara itu termasuk beberapa komponen dan kelompok-kelompok penambang di Sulawesi Utara itu saya dan teman-teman diminta untuk bisa membentuk presidium yang nanti akan dipatenkan ke depan. Tentu ini sebagai penyambung lidah dari masyarakat dan para stakeholder, khususnya masyarakat penambang di Sulawesi Utara, untuk bisa menyambung menjadi penyambung lidah dari kepentingan masyarakat kepada pemerintah, khususnya para penambang. Maka kita membentuk yang namanya Majelis Penambang Rakyat Indonesia yang nantinya MPRI, kita singkat MPRI. MPRI ini nantinya kemudian bisa memfasilitasi. MPRI ini menjadi komponen dari banyak komponen, termasuk APRI dan APK kemarin yang barusan itu juga setidaknya ada sekitar 3 lembaga hari ini terbentuk di Sulawesi Utara dan secara nasional untuk menjadi organ penyambung lidah dari para penambang di Sulawesi Utara. Itu kemudian kita harus sambut secara positif karena harapan kita ke depan ini juga mensupport kepentingan kita penambang dan teman-teman dan juga kepentingan pemerintah daerah dalam hal mensupport program-program kita. Jadi di waktu sebelumnya kita pernah membahas tentang peta penambang tanpa arah, juga penambang tanpa izin. Benar. Nah, ketika ada WPR yang dihadiahkan oleh pemerintahan YSK Victory kepada masyarakat penambang, artinya ini akan membuat ruang-ruang perekonomian akan tumbuh. Bagaimana Majelis Pertambangan Rakyat menilai peluang
peluang untuk menghasilkan PAD dan peluang untuk mensejahterakan para penambang yang kemarin disebut peta dan peti. Ya benar. Kalau di diskusi-diskusi kita sebelumnya kita bicara masalah peta penambang tanpa Ambara, ya. kemudian ada namanya peti penambang tanpa izin dan lain sebagainya. Istilah-istilah itu kemudian yang dicap kepada masyarakat penambang di Sulawesi Utara. Sulawesi Utara kan Indonesia bahkan. Ya. Maka kemudian munculnya kemarin kita punya harapan agar peta ini penambang tanpa arah, kemudian peti yang istilah Bipang tadi penambang tanpa izin itu kemudian bisa mengejawantahkan pemikiran-pemikiran dan menyalurkan keinginan mereka dalam hal menyambung kepentingan hidup mereka secara ekonomis. Maka kehadiran kita membentuk yang namanya Majelis Penambang Rakyat, selain misalnya Aliansi Penambang Rakyat Indonesia APRIK dan APK Aliansi Penambang Sulawesi Utara APS, apa itu ya? Kita lupa kemarin saya sempat lihat media sosial juga. Kita membentuk yang namanya Presidium Majelis Penambang Rakyat Indonesia. Ini tujuannya untuk memberi saluran yang resmi kepada penambang-penambang ini untuk kemudian mampu berkomunikasi secara intens dengan pengambil kebijakan di Sulawesi Utara dan di nasional. Jadi kita nantinya ke depan kita akan membuka karena kita markas di Sulawesi Utara, kita akan membuka beberapa tabang-tabang di Aceh misalnya, Kalimantan, NTT dan kemudian daerah-daerah yang termasuk sampai Indonesia Timur di Halmahera dan Ambon, Papua yang teman-teman itu sudah berkomunikasi dengan kita. Harapannya adalah bagaimana kemudian di wadah ini bisa menjadi wadah untuk saluran teman-teman penambang tradisional dan penambang yang tadi tidak dikatakan para itu untuk bisa berkesimpul di sini dan saling mensupport kinerjanya mereka di lapangan dalam hal mencari merubah perekonomian mereka dalam hal tambang raya dan juga mensupport kepentingan keinginan pemerintah daerah termasuk mensupport pemerintah daerah khususnya gubernur, bupati, wali kota di mana yang punya daerah pertambangan rakyat dan diperjuangkan oleh pemerintah. Memang kalau kemarin diskusi kita kemarin kita sedikit anomali ya karena keinginan kita adalah bagaimana daerah kita bisa dengan sangat mudah memperjuangkan itu khususnya pemerintah. Tapi memang kendala kita hari ini itu kemarin kita sanksi karena ketika kepemimpinan gubernur yang hari ini ya kita sanksi karena kemarin saja yang rezim kemarin itu luar biasa hebat kekuatannya tidak mampu melahirkan WBR tidak mampu memberi ide dan mengurus ini. Tapi YSK ini tiba-tiba datang gubernur yang kemudian menurut kita ya di tataran para penambang itu gubernur yang fenomenal karena dia menangkap peluang ini dan dia dijadikan visi misi dia dan menjadi cantolan pertama untuk bisa diperjuangkan. Harapan kita adalah mudah-mudahan ini bisa segera terwujud dan kalau diskusi kita sebelumnya kita baru memperjuangkan hari ini sudah penataran pengambilan kebijakan dalam bentuk surat keputusan menteri yang berpresiden itu bisa kita jawantahkan ke daerah-daerah di Indonesia termasuk Sulawesi Utara. Begitu Pak. Jadi kita di Sulawesi Utara pemirsa podcast Pokima kita mendapatkan kesempatan 30 blok. Dalam 30 blok itu tentunya akan dibagikan merata kepada semua stakeholder yang punya kepentingan dalam bisnis atau dalam usaha pertambangan rakyat. Intinya izin ini khusus ya diberikan kepada rakyat supaya setiap masyarakat bisa meningkatkan pertumbuhan ekonominya dan sumber daya manusianya bisa meningkat. Tentunya kalau ekonomi kita lancar, pendidikan kita bagus, kita bisa menjadi bangsa yang maju, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara, pasti akan merubah menjadi provinsi yang dengan status provinsi terkaya. Kalau semua masyarakat menggunakan sumber daya mineral, sumber daya alam itu sesuai dengan undang-undang di Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 33 itu digunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat. Jadi bagaimana nih Pak Sian? Tadi belum dijawab terkait dengan ini akan meningkatkan perekonomian ataukah
secara keseluruhan ini biasa-biasa saja karena kemungkinan itu akan dikuasai oleh oknum-oknum tertentu yang memiliki modal yang luar biasa. Bagaimana menurut Presidium Majelis Pertambangan Rakyat Republik Indonesia? Iya, kalau di domain diskusi-diskusi kita di beberapa tempat dengan kawan-kawan stakeholder dan teman-teman NGO, terkait masalah tambang rakyat ini, itu pertama dampak impact-nya ada satu, tentu pertumbuhan ekonomi. Ada dampak sosial yang timbul di situ. Ada dampak masyarakat, kekuatan pusat pertumbuhan ekonomi baru di situ. Kita ambil contoh misalnya kayak beberapa daerah. Kalau di BME kita ambil contoh misalnya Kecamatan Lolayan itu, Desa Tanoyan. Kalau Ivan pernah ke sana itu ada satu daerah. Itu pusat pertumbuhan itu dulu daerah terisolir. Tapi kan ada tambang rakyat yang di koperasi perintis itu dikelola oleh masyarakat keseluruhan. Maka kemudian misalnya itu pusat pertumbuhannya luar biasa. Bahkan ada banyak orang kaya baru yang tinggal di sana, yang ada bahkan yang mampu menyekolahkan sampai ke luar negeri. Itu yang jadi dampak impactnya ke masyarakat itu luar biasa ya. Maka kemudian itu yang dimaksud dengan dampak ekonomi. Kemudian tentu kita mencoba daerah lain, misalnya Kata Totok itu di Kabupaten Mitra itu perbatasan loh, itu sangat di pinggir. Tapi coba berikan kalau Kata Totok itu masuk di kawasan ini lah. Kalau di Manado ini masuk di Bahu, itu ramainya luar biasa. Pertumbuhannya itu rata-rata sampai Belang. Itu kenapa? Karena pusat pertumbuhan ekonomi menarik, ada daya tarik sendiri kepada masyarakat yang di luar di Kabupaten Mitra untuk ke Karawato. Karena daerah tambang itu termasuk para pengusaha-pengusaha kecil dan pas-pasan itu bekerja sama dengan orang situ setempat untuk mampu menambang bersama-sama. Dengan itu tentu ada pusat pertumbuhan yang signifikan di situ. Ada impact yang luar biasa bagi masyarakat. Kemudian ada, kalau ini menjadi resmi dan sudah ada payung hukum yang bisa memaingi beberapa hal-hal, item-item yang kemudian nanti dalam bentuk peraturan daerah tergabung, peraturan daerah Gubernur Sulawesi Utara, maka sudah ada tata kelola yang untuk terkait masalah pungutan. Karena selain dampak ekonomi juga ada dampak sosial yang tadi. Dampak sosial yang maksudnya adalah para pekerja serabutan, Pak. Pekerja serabutan yang pekerja serabutan ini kan apa saja bisa kerja. Siap. Nah, itu dengan adanya tambang-tambang rakyat ini maka dia bisa bisa terakomodir untuk bisa masuk ke sana. Dan mungkin di kerjaan-kerjaannya dia yang lain, dia tidak membuat dia langsung menjadi mendapatkan pendapatan yang cukup luar biasa. Tapi ketika dia masuk ke situ dan doanya bagus, mungkin didoakan oleh keluarga, anak istrinya, rekan-rekannya, dan dia kemudian betul-betul di situ akan berubah nasibnya. Karena ada banyak yang begitu, Pak. Ya. Di Rakatau itu orang datang yang mengadu nasib, pulangnya itu bangun rumah, beli mobil malah. Ya. Jadi itu salah satu peningkatan yang menurut kita itu dampak sosial yang jadi tidak bergantung kepada APBN dan APBD. Tidak lagi. Ini sebenarnya gubernur ini, mohon maaf ya, gubernur ini dia cerdas dalam memilih solusi untuk masyarakat para pekerja serabutan. Karena ketika dia beralih ke situ, maka secara otomatis itu akan menyelamatkan tanda petik menyelamatkan ekonomi dan beberapa komponen-komponen masyarakat tadi yang butuh dengan tambang ini. Karena dampaknya besar. Maka hitungan kita kalau kemudian BPR itu resmi dia berjalan dan sudah ada payung hukumnya, maka setiap tahun itu akan dihitung dampak pertumbuhan ekonomi. Karena biasa kita hanya melepas APBD. Kan kalau hitungan duit yang mereka dari sosial itu sederhana menghitungnya, Pak. Hitung aja berapa APBD Sulut, berapa APBD kabupaten kota, itu aja menghitungnya. Berapa sekian triliun misalnya ada sekitar Sulawesi Utara ini misalnya 15 kabupaten kota cuma ada sekitar 8 triliun atau 10 triliun yang beredar uang. Tapi ketika ada tadi pergerakan ekonomi yang pertama, ada banyak investor-investor yang pas-pasan datang bekerja sama dengan masyarakat dan koperasi setempat, maka
bisa dilihat peluangnya. Karena kita bisa menghitung, karena ke depan nanti sesuai dengan keinginan Presiden Prabowo yang membentuk Danantara itu, termasuk di launching kemarin itu masalah Bank Emas. Ya. Maka di Sulawesi Utara juga kemungkinan akan ada begitu. Untuk apa sasarannya? Itu selain menampung kepentingan korporasi untuk menyimpan emas di bank emas itu, juga tadi mengcover kepentingan masyarakat kecil, baik personal maupun kelompok di koperasi maupun pemilik izin pertambangan rakyat pribadi secara masing-masing, untuk ketika dia mendapatkan apa-apa dia menyimpan emas. Bukan lagi hanya menyimpan uang, dia menyimpan emas, dan kita bisa hitung setahun misalnya, ada berapa cadangan emas yang ada di Sulawesi Utara yang disimpan oleh masyarakat penambang-penambang di beberapa WPR yang tersebar di Sulawesi Utara. Itu mungkin Bang. Siap. Jadi kawan-kawan Pokima Podcast, cerita otentik, suara inspirasi. Saya pernah jalan-jalan ke desa Nolayan ya? Tanoyan dan juga di Ratatoto. Memang jauh sebelum itu kita jalan-jalan melihat memang rumah-rumahnya sangat sederhana. Tapi setelah ada pertambangan rakyat terbuka, wow, luar biasa perkembangan masyarakat yang ada di sana, sangat luar biasa. Yang dahulunya rumah hanya 1 lantai, sekarang udah 3 lantai, 2 lantai, dan kita wajib bersyukur. Parkir mobil udah ada gitu. Jadi dengan adanya WPR ini, tentunya dari kami sebagai Pokima Podcast sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintahan Gubernur Julius Silvanus Komaling dan Bapak Victor Mailangkai yang sudah berupaya untuk memikirkan bagaimana mensejahterakan rakyat. Nah, di akhir segmen ini kita ingin minta kata-kata yang buat inspirasi buat kawan-kawan kita yang ada di Pokima Podcast. Silakan. Ya, sederhana sebenarnya. Kalau kemudian pemimpin itu mau berpikir untuk rakyatnya, maka sesuatu yang harusnya tadinya agak sulit kita sentuh dalam hal ini, banyak alasan bahwa hal itu tidak akan mungkin terjadi karena terkendali kepentingan masyarakat itu dengan regulasi yang mendorongnya agak jauh. Tapi kalau dibagi pemimpin, semisal gubernur hari ini Sulawesi Utara yaitu Julius Silvanus kemarin ini, melihat itu sebagai tantangan, dan tantangan itu kemudian diantahkan dengan memperjuangkan itu untuk menjadi peluang. Maka kemudian jangan kita lari dengan tantangan-tantangan yang sedikit berat. Kalau itu tantangan itu kita tidak bisa kita tembus, maka kita cari jalan yang lain, kita bisa menembus. Maka itu yang dimaksud dengan tantangan kita berikan peluang. Dan ternyata Gubernur Sulawesi Utara itu mengambil peluang itu. Peluangnya tadinya awalnya tantangan karena sangat ribet kepengurusannya, apalagi mengurus ke pusat. Tapi kemudian hari ini ternyata matahari itu, bulan sudah mulai menerangi Sulawesi Utara dengan direstui, yang meskipun baru sebatas lobby. Dan kita tinggal menunggu hari ini bagaimana kemudian secara de facto sudah ada pengakuan dari SDM. De jure yang kemudian hari ini kita tunggu oleh Presiden mencapai vision para di bawah pimpinan Pak Gubernur. Yaitu bagaimana kemudian ada legitimasi dalam bentuk administrasi, surat keputusan menteri atau surat keputusan presiden atau apa namanya, untuk kemudian bisa legitimasi itu yang tadinya tantangan sangat berat bisa menjadi peluang untuk membuka banyak kesempatan bagi anak-anak Sulawesi Utara, khususnya baik orang tua maupun anak muda, untuk bisa menambah pengetahuan mereka atau menambah peningkatan ekonomi mereka di Sulawesi Utara. Agar kemudian ketergantungan masyarakat itu di pelosok yang ada WPR-nya di kabupaten kota Sulawesi Utara itu tidak melulu hanya kepada pemerintah daerah, pemerintah Gubernur Sulawesi Utara, tapi sudah mampu mandiri dan mampu mengurusi dirinya. Maka itu kemudian gubernur saya menganggap dia memberi kain kepada masyarakat, dan bukan hanya memberi umpan. Dia memberi kain agar kemudian kain itu bisa menangkap beberapa hal, termasuk dengan peluang-peluang ini. Tadinya tantangan menjadi peluang yang sangat bagus untuk cerita. Kira-kira begitu. Ya, baik kawan-kawan podcast Pokima, cerita otentik, suara inspirasi. Semoga
di episode pertama kita ini bisa memberi inspirasi, bisa membawa cerita otentik di tengah-tengah kehidupan kita bermasyarakat. Keinginan kami adalah terus menyampaikan program-program pemerintah yang bisa menjangkau seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Utara, khususnya di Kota Manado dan Bolaang Mongondo Raya. Semoga teman-teman kita juga yang ada di kepulauan, yang memiliki pertambangan, bisa terus mensupport kami agar supaya WPR ini akan terus menjadi jalan bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, kami dengan para narasumber mengucapkan terima kasih karena sudah datang di Pokima Podcast dan kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih.